Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kesempatan ini kita memasuki pembelajaran bab yang ketiga. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran yang pada hari ini kita bisa bermanfaat bagi kita di kemudian hari, ya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bab yang kedua, kita akan membahas perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji itu yang akan kita materi pada kesempatan ini ada 3, yaitu menuntut ilmu, berpikir positif, dan berwawasan. Wah, silakan anak-anak lihat di bukunya di bab ketiga itu tentang perilaku bersyukur, biar nanti sambil menyimak, ya. Perilaku terpuji, ya. Kemudian pada pembelajaran ini diharapkan anak-anakku sekalian setelah mempelajari ini anak-anak bisa memahami, mengetahui pengertian dan hikmah tentang menuntut ilmu, berpikir positif, dan pewarasan luas sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian ini untuk dalil pokoknya, ya, kita menuntut ilmu itu biar ada manfaatnya dan bisa berkahnya, dapat bernilai ibadah itu. Mari kita baca dulu dalil pokok untuk menuntut ilmu, ya. Artinya kemanfaatan atau kemuliaan ilmu. Orang yang berilmu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, saya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. Amin. Kemudian yang pertama kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, senang menuntut ilmu, ya, senang menuntut ilmu. Senang itu dimaknai dengan orang yang senang, selalu senang, itu berarti bergembira dalam menuntut ilmu, merasa butuh dengan ilmu, berusaha sepenuh hati dalam menuntut ilmu, tidak terpaksa, gitu, ya. Nah, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, sebagaimana disriwayat Ibnu Majah, ya. Kemudian adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, adab-adab menuntut ilmu itu yang pertama niat, yang kedua bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang ketiga adalah memperhatikan perintah, tugas, petunjuk, dan arahan dari ustadz dan ustadzanya. Yang kelima, yang keempat adalah mencatat, mencatat ilmu yang diberikan oleh gurunya. Yang kelima sabar, dan yang keenam adalah rajin berdoa, selalu berdoa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya adalah manfaat orang yang sedang menuntut ilmu. Yang pertama,
akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi sudah kita bahas, sudah sebutkan. Yang kedua, dimudahkan jalan menuju surga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga. Yang ketiga, agar tidak dimurkai Allah, ya. Dunia dan seisinya dimurkai Allah kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah dan yang serupa dengan itu, para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ketika orang malas akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah contoh semangat orang yang menuntut ilmu. Ya. Ini cerita ini adalah awal-awal masuk di kelas 6, Yunus terlihat cukup berbeda dibandingkan saat berada di kelas 5. Di kelas 6, Yunus terlihat semakin semangat dalam menuntut ilmu. Ia senantiasa memperlihatkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya tepat waktu. Hal ini ternyata berlanjut terus sehingga ia bisa lulus dari kelas 6 dengan nilai yang memuaskan. Nah, anak-anak kalau lihat di gambar di samping ini adalah gambar tentang film apa? Ya, Laskar Pelangi. Yang mudah-mudahan anak-anak pernah menonton, dan kalau belum menonton silakan menonton, karena ini adalah cerita tentang sekolah Muhammadiyah yang di pedalaman sana, di Sumatera sana, di pantai gitu, yang muridnya hanya 10 gitu ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua tentang cerita orang yang semangat menuntut ilmu ini. Aminah merupakan siswi kelas 6 yang rajin dan memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Saat musim hujan tiba, di mana ada teman yang malas-malasan berangkat ke sekolah, Aminah tetap semangat berangkat ke sekolah dan tidak ingin ketinggalan belajar dari ustadz-ustadznya. Saat di kelas, ia juga terlihat aktif dan tidak segan-segan bertanya tentang sesuatu yang belum ia pahami. Nah, oleh sebab itu, nih gambar sebelah ini Anda juga perhatikan, ini adalah film seorang pejuang juga ya, sedang menuntut ilmu. Nah, oleh sebab itu anak-anak, jadi bacalah setiap pelajaran itu dipahami dan diperhatikan dengan baik, sehingga ada yang belum dipahami silakan bertanya, begitu ya. Oke. Si perilaku terpuji selanjutnya adalah berpikir positif. Ya, berpikir positif itu bisa disamakan dengan husnudon. Dari kata husnu artinya baik dan don artinya prasangka. Jadi husnudon itu berarti berprasangka baik. Ya, husnudon itu adalah sikap mental seseorang, bukan pengetahuan, tapi sikap mental seseorang yang melihat sesuatu secara positif. Lawan sudon apa? Lawan husnudon apa? Suudon, berprasangka buruk. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa terhindar ya dari prasangka buruk ya. Oke. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ya, ini tentang larangan bersuudon atau berburuk sangka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna badadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan wa karihtumu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan atau berburuk sangka. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Jadi ada 3 larangan ya. Menjauhkan dari berburuk sangka, meninggalkan larangan mencari keburukan orang, dan larangan untuk menggunjing atau mengomongkan kejelekan orang. Jadi selanjutnya, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi anak-anak digambarkan orang yang suka berburuk sangka, suka mencari keburukan orang, serta menggunjing atau membicarakan kejelekan atau kekurangan orang, itu digambarkan oleh Allah seperti seseorang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ya tentunya kita nggak mau ya. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya mudah-mudahan kita terjauh dari seperti itu ya. Oke. Nah ini contoh cerita berpikir positif. Ini tentang cerita ya. Hasan selalu belajar dengan tekun dan beribadah juga selalu ia kerjakan dengan rajin. Lebih-lebih ketika akan menghadapi ujian. Ia semakin rajin belajarnya. Saat hari ujian tiba, ia ternyata tidak bisa masuk sekolah dikarenakan sakit. Meskipun sebetulnya Hasan sedih, tapi ia tetap berpikir positif kepada Allah dan berusaha mengambil hikmah di setiap kejadian. Ya, ini ceritanya adalah Hasan yang sedang sakit, nggak bisa melaksanakan ujian. Tetapi dia tetap berbaik sangka kepada Allah atas sakit yang dia alami. Kenapa? Karena menurut hadis Rasulullah SAW kita ketahui orang yang sakit itu, orang Islam yang sedang sakit itu selama dia itu menyadari, selama dia itu bertawakal bersama, itu berbaik sangka atau berhusnudzon kepada Allah, maka sakitnya itu bisa mengurangi dosa-dosanya. Ya. Yang selanjutnya ada cerita juga. Nih. Ceritanya Maimunah ya, ada yang namanya Maimunah kah? Saat mendapat tugas pelajaran agama dari Pak Guru, Maimunah selalu berpikir positif bahwa tugas yang diberikan merupakan sarana agar ia semakin pintar. Ia tidak pernah berpikir bahwa Pak Guru banyak memberikan tugas yang berat-berat. Nah, setiap ada tugas, ia kerjakan dengan maksimal mungkin dan selalu berpikir positif pada yang memberi tugas. Nah, mudah-mudahan anak-anak saya nggak boleh malas-malas ya. Hikmah berpikir positif ya. Tadi kita sudah tahu apa itu berpikir positif itu seperti apa. Nah, sekarang ada hikmahnya. Jadi orang yang berpikir positif itu hikmahnya adalah yang pertama, hidupnya akan tenang, damai, karena dia tidak memiliki kecelaan, tidak selalu menjelek-jelekan orang. Jadi berdamai tenang ya, tidak was-was. 2, juga bisa menumbuhkan rasa syukur kepada diri mereka. Karena apa? Dengan berpikir positif berarti dia memandang dirinya, nasibnya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencari yang terbaik kepada kita, walaupun apa yang terjadi kita kadang-kadang tidak bukan yang kita inginkan, tetapi kita tetap harus berpikir positif. Nah, ketika adalah tumbuh rasa cinta kepada Allah. Karena apa? Karena dengan rasa syukur dan rasa tenang itu kita akan semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semakin semangat berbuat baik ya, ini berpacu berlomba-lomba dalam kebaikan, perintah agama juga. Kemudian menguatkan sikap sabar dan tawakal ya. Kesabaran itu adalah untuk menahan rasa emosi dan marah dan sebagainya karena yang terjadi di luar kita. Dan tawakal itu adalah bertawakal kepada Allah, itu adalah setelah berusaha dan berdoa baru kita tawakal kepada Allah. Karena apa? Karena setiap yang kita usahakan itu hanya Allah yang mengabulkan dan yang mewujudkan. Kita hanya berusaha. Keberhasilan dan tidak itu kita tawakal kepada Allah. Selanjutnya tidak mudah putus asa ya. Kalau orang berpikir positif itu nggak mudah putus asa. Dia akan berusaha sebaik-baiknya supaya bagaimana apa yang dia lakukan itu dapat berhasil, ya kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Maksudnya hikmah apa? Hikmah yang baik untuk jadi pelajaran, untuk memperbaiki setiap saat dan dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir adalah
berperilaku terpuji yang terakhir adalah berwawasan luas. Apa sih berwawasan luas itu? Yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Ya, berwawasan luas itu karena dia banyak pengalaman, banyak membaca buku, banyak merenungkan, dan banyak bertanya sehingga dia memiliki khasanah pengetahuan yang banyak, pengalaman dan sebagainya. Ya, katanya orang patah itu adalah the experience is the best teacher. Artinya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Maka banyaklah mencari pengalaman supaya kita mendapat pelajaran dari pengalaman-pengalaman hidup yang kita lakukan. Nah, jangan tidur aja di rumah, jangan di dalam rumah aja, di kamar rumah. Bergaulah dengan orang, melihatlah orang-orang bagaimana itu cara melakukan yang terbaik, bersosialisasi dengan tetangga, teman dan sebagainya, tentunya dengan sikap yang positif. Oke. Ya, orang yang berwawasan luas itu bisa dilihat dari cara bergaulnya. Dia mudah bergaul ya dengan baik dengan banyak orang, dan mereka semakin mengarahkan kepada kesuksesan gitu. Jadi kalau orang-orang berwawasan luas itu dia senang bergaul dan mudah bergaul. Karena apa? Dia memandang bahwa cara bergaul yang baik dan mudah bergaul yang baik itu juga akan mengantarkan kesuksesan. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama tazakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar sama dengan orang yang buta? Oh, hanyalah yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran ya. Maksud ayat ini adalah bahwa orang yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami kebenaran itu hanyalah orang-orang yang berakal dan menggunakan akalnya. Dan di sini digambarkan orang yang tidak menggunakan akalnya itu seperti orang yang buta. Karena apa? Dia tidak mau melihat kebenaran dengan pengetahuannya. Nah, tentunya supaya pengetahuan kita, diri kita tidak disebut buta, perbanyak belajar, perbanyak pengalaman dan kita sehingga kita memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya kita akan melihat kenapa sih kita harus berwawasan luas. Nah, ini ada hikmahnya juga. Hikmah berwawasan luas yaitu yang pertama adalah bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ya, kita harus mengambil kejadian. Mampu memecahkan masalah dengan solusi terbaik. Nah, solusi terbaik itu adalah karena berdasarkan pengalaman dia, pengetahuan dia melakukan pertimbangan-pertimbangan. Mana yang terbaik dalam memecahkan masalah ketika menghadapi masalah, ya. Bisa membantu orang lain dengan pengetahuannya, ya. Kalau orang lain minta bantuan, kita bantu dengan pengetahuannya. Karena kita memiliki wawasan luas dan pengetahuan yang luas. Percaya diri, artinya tidak minder ya, tidak minder ketika bergaul dengan siapapun juga. Karena apa? Kita menguasai pengetahuan, memiliki wawasan dan pengalaman sehingga materi pembicaraan ketika kita bergaul apapun kita bisa mengikuti, tidak ketinggalan gitu. Nah, yang terakhir mudah mendapat kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, ini masih banyak juga sih hikmah-hikmahnya tergantung masing-masing individu ya, masing-masing kita dalam menelaah dan memahami daripada apa yang kita miliki itu ya. Nah, terakhir, sebelum ditutup, mari kita lihat kisah tentang sahabat Rasulullah SAW. Di akhir pembahasan ini ada di halaman, kalau di buku kita lihat di halaman 46 ya, dan halaman 47. Kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Hal lain yang menarik dari beliau yaitu kemampuannya mengendalikan pikiran untuk selalu berpikir positif, sehingga mengantarkan pada kesuksesan. Pernah suatu ketika beliau mengeluarkan kalimat dari lisan beliau yang cukup terkenal, yaitu, "Sungguh kulihat diriku
Seandainya aku mengangkat batu, niscaya aku temukan di bawahnya emas dan perak. Ini maksudnya adalah ungkapan tersebut bukan suatu maksud kesombongan ya, melainkan keyakinan akan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang bisa dikembangkan dengan cara selalu menanamkan pikiran positif dalam dirinya. Karena ya, hanya orang-orang yang berilmu pengetahuan dan berpengalaman memahami makna apa yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf ini. Maka tidak heran kalau kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar yang kaya raya, tetapi tetap memiliki akhlak yang mulia, tidak pernah menyombongkan diri dengan apa yang dimiliki beliau, justru banyak menggunakan harta yang dititipkan Allah kepadanya untuk berjuang di jalan Allah ya. Jadi anak-anakku sekalian, semangat menuntut ilmu, berwawasan luas dan berpikiran positif adalah kunci sukses meraih cita-cita ya. Demikian pelajaran kali ini, semoga anak-anak dapat menerapkan dalam perilaku sehari-hari ketiga sikap tersebut sehingga dapat mengantarkan untuk meraih cita-cita. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya jangan lupa anak-anak menulis di kolom komentar namanya sebagai tanda telah mengikuti ini sebagai absen ya. Kemudian silakan klik like dan subscribe biar anak-anak bisa mengikuti video-video Bapak selanjutnya dalam pembelajaran ya. Oke, untuk penilaian akan diinformasikan di kemudian ya. Insyaallah hari Senin depan nanti kita akan ulangan untuk bab ini. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa akhir pelajaran secara sendiri-sendiri atau masing-masing ya. Atau bagi yang saat ini sedang mengikuti, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat tempat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali anak-anak yang belum menulis dan absen, silakan menulis pada kolom komentar dan subscribe ataupun like sehingga dapat tercatat. Nah, saya ingatkan kembali, ini tugas Bapak yang pada pertemuan pertama itu adalah menyalin atau menulis ulang 3 surat ya. Nah, ini ada beberapa anak yang belum sama sekali. Saya harapkan memang tugasnya sampai akhir semester. Tapi saya harapkan minimal sebelum penilaian tengah semester ini minimal 2 surat ya, 2 surat dikirim ke link yang pernah saya bagikan dulu ya. Ya, silakan surat apapun juga ya. Misalkan invitor dulu dan takwir boleh, atau ambasa dulu invitor boleh. Nanti 1 surat lagi setelah nilai tengah semester ya. Kira-kira itu tolong diingatkan ya, diingat betul-betul ya, jangan sampai tidak memperhatikan ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.